Bagi Anda yang baru saja bergabung, berikut berita utama kami hari ini. Pasca kerusuhan, suasana Surabaya kondusif, namun siswa belajar daring sementara TNI patroli keliling kota dengan kendaraan lapis baja. Pemuda di Probolinggo terluka parah akibat dibacok orang tak dikenal saat pawai kemerdekaan. Barang bukti narkoba dan obat keras berbahaya hasil kejahatan dimusnahkan oleh Kejaksaan Negeri Tuban. Seorang pemuda di Probolinggo dibacok oleh pria tak dikenal di tengah pawai karnaval perayaan Hari Kemerdekaan. Dalam keadaan kritis, korban langsung dilarikan ke rumah sakit, sementara polisi melakukan olah TKP untuk mengidentifikasi pelakunya. Pawai karnaval perayaan Hari Kemerdekaan di Desa Kedung Supit, Kecamatan Wonomerto, Probolinggo, Minggu malam digegerkan dengan aksi seorang pria tak dikenal yang membacok seorang pemuda bernama Muhammad Andri, 23 tahun. Dengan membabi buta, pelaku membacok korban dengan celurit, meski korban sudah tergeletak di tengah jalan. Warga yang takut hanya bisa melihat kejadian itu tanpa berani meringkus pelaku. Dalam kondisi terluka parah, korban langsung ditolong warga dan dilarikan ke Rumah Sakit Umum Daerah Muhammad Soleh, Kota Probolinggo. Menurut Kepala Desa Kedung Supit, Herman, peristiwa itu terjadi di tengah pawai yang berlangsung. Korban yang awalnya mengendarai motor sport dikejar dua orang tak dikenal berboncengan motor. Karena terjatuh, korban lari meninggalkan motornya dan masuk dalam iringan pawai. Salah satu pelaku turun dan mengejar korban hingga menemukannya di tengah peserta pawai. Usai menganiaya korban, pelaku langsung kabur bersama kawannya. Si Andre ini bawa sepeda itu dari utara. Sudah dikejar sama si pelaku ini berdua, pakai celurit dan sepeda. Berhubung waktu itu ada acara di desa saya, si Andre ini untuk bikin cepat sepedanya itu sulit, karena rame ada peserta karnaval. Akhirnya si Andre ini sempat mukul para peserta karnaval oleng. Nah, setelah oleng jatuh, sama si pelaku ini dikejar yang sudah pegang celurit dari utara itu. Polisi yang mendapat laporan tiba di lokasi dan langsung melakukan olah TKP serta mengumpulkan sejumlah barang bukti. Menurut Kasat Reskrim Polres Probolinggo Kota, Ibtu Zainal Arifin, olah TKP terkendala lantaran kejadian berlangsung di tengah keramaian hingga merusak kondisi TKP. Mendapatkan laporan bahwa telah terjadi tindak pidana penganiayaan berat menggunakan senjata tajam. TKP-nya di pinggir jalan raya Kedung Supit, Kecamatan Wonomerto. Kemudian kami datang ke TKP. Pada saat datang ke TKP memang karena posisi TKP-nya ada di jalan raya, jadi steril gitu. Steril. Untuk pelaku mungkin sudah teridentifikasi. Untuk pelaku masih kami kumpulkan keterangan saksi, masih kami lakukan penyelidikan. Motif masih kami lakukan penyelidikan. Sejumlah saksi juga telah dimintai keterangan termasuk memeriksa rekaman video amatir yang merekam ciri-ciri pelaku. Sampai Senin pagi, korban masih menjalani rawat darurat di IGD Rumah Sakit Umum Daerah Muhammad Soleh, Kota Probolinggo. Dan di Ari Gafur dan Sri Rama melaporkan dari Probolinggo. Kejaksaan Negeri Tuban memusnahkan barang bukti dari sejumlah perkara pidana yang sudah berkekuatan hukum tetap. Bermacam barang bukti yang dimusnahkan antara lain sabu-sabu, belasan ribu butir pil koplo, dan ponsel. Kejaksaan Negeri Tuban memusnahkan barang bukti di halaman kantor Kejaksaan Negeri Tuban. Barang bukti dimusnahkan dengan cara dibakar, digiling, dan dihancurkan sesuai dengan jenisnya masing-masing. Proses pemusnahan dilakukan terbuka di hadapan publik untuk menjamin transparansi. Barang bukti yang dimusnahkan berasal dari 70 perkara sepanjang bulan Januari hingga Juli 2025. Di antaranya narkotika jenis sabu seberat 27,5 gram, 7.159 butir pil Karnopen,
7.783 butir pil double L, 2.281 butir pil Y, serta 234 botol minuman keras jenis arak dan 13 ponsel. Kejaksaan Negeri Tuban menegaskan pemusnahan ini dilakukan untuk mencegah penyalahgunaan barang bukti dan memberikan keperluan kepastian hukum bagi masyarakat. Jadi untuk pemusnahan hari ini, itu adalah pemusnahan kami yang kedua. Jadi dalam setahun kami melakukan pemusnahan barang bukti sebanyak 2 kali. Yang pertama kami laksanakan di Februari kemarin. Jadi untuk pemusnahan yang di semester kedua ini, jadi perkaranya sudah ingkrah dari Januari sampai dengan Juli 2025. Pemusnahan barang bukti hasil kejahatan yang sudah inkrah alias berkekuatan hukum tetap ini merupakan yang kedua sepanjang tahun 2025. Sapari Renuwijaya dan Sri Rama melaporkan dari Tuban.